Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun hadza faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Fil awqati ing dalem nerangake pira-pira wektu allati kang tahrumu kang haram fiha ing dalem allati as-sholatu apa salat. Jadi di fasal ini akan menerangkan tentang waktu-waktu yang diharamkan sholat. Tahrumu haram as-sholatu apa sholat allati kang laisa kang ora ono laha iku tetep kedue allati sababun utawi sebab mutaqaddimun kang dhisik wala muqarinun lan ora ono sebab kang barengi. Haram salat mau fi khamsati awqatin ing dalem 5 pira-pira waktu. Jadi salat itu haram pada 5 waktu. Salat yang bagaimana? Salat yang tidak mempunyai sebab yang mendahului dan juga tidak mempunyai sebab yang membarengi. Sebab yang mendahului itu seperti apa? Yaitu seperti sholat jenazah. Sholat jenazah kan ada suatu sebab yang mendahului, yaitu suatu kematian. Setelah kematian lalu baru ada sholat jenazah. Dan juga seperti halnya sholat yang terlewat, sholat wajib yang terlewat. Contoh duhur, nah, dia belum sholat duhur sampai datangnya waktu asar. Sholat duhur yang belum kita kerjakan tersebut itu termasuk sebab yang mendahului. Ketika sholat duhur tadi belum dikerjakan di waktu duhur, otomatis kan dikerjakan setelah asar. Ketika ada sebab seperti itu, sebab yang mendahului yaitu sholat duhur yang harus dikerjakan di waktu duhur, maka sholat qadha yang dilakukan di waktu asar itu tidak apa-apa. Terus sebab-sebab yang membarengi ialah seperti adanya suatu gerhana. Gerhana kan disunahkan sholat khusuful qamar atau khusufus syamsi, yaitu sholat gerhana bulan atau gerhana matahari. Gerhana kan sesuatu yang mempunyai sebab, yaitu sebab yang membarengi sholat tersebut. Jadi ketika ada gerhana, kita disunahkan untuk sholat selagi gerhana tersebut masih ada. Jadi sebab dan sholat tersebut kan berbarengan. Itu yang dinamakan sababun muqarinun, yaitu sebab yang membarengi suatu sholat tersebut. Contohnya ya tadi sholat gerhana, ataupun juga sholat istisqa. Istisqa kan juga dibarengi oleh keadaan yang tidak adanya suatu air, kekeringan, terus kita melakukan sholat istisqa berharap agar turun hujan. Itu juga termasuk sebab yang membarengi. Di sini haram melakukan sholat yang tidak mempunyai sebab mutaqaddim dan muqarin
di 5 tempat. Yang pertama, inda tulu isyamsi, ketika inda tulu isyamsi ing dalam nalikane muncule srengenge, hatta tartafi'a, sehingga dadi munggah apa syams, qadra rumhin, kelawan kadare sak tombak. Wa indal istiwa ilan ing dalam nalikane waktu istiwa, fi ghairi yaumil jumu'ati ing dalam sakliyane dina Jumat, hatta tazula, sehingga lingsir apa syams. Yang pertama, waktu yang pertama diharamkan ialah ketika munculnya matahari. Munculnya matahari sampai ke atas dengan kadar 1 tombak. Satu tombak ini itu seperti halnya 7 dirok. 7 dirok itu, satu diroknya itu 1 pergelangan tangan. Jadi 1 pergelangan tangan dikali 7 itu kadar 1 tombak. Wa indal istiwa, dan yang nomor 2 ketika waktu istiwa. Waktu istiwa itu waktu yang mana matahari berada di tengah-tengah kita, di atas. Itu dinamakan waktu istiwa. Di lain sholat Jumat, di lain hari Jumat. Jadi artinya ketika hari Jumat, ketika kita melaksanakan Jumatan itu enggak apa-apa melakukan sholat. Terus wa indal isfirari, lan ing dalem nalikane kuning-kuninge srengenge, hatta tagruba, sehingga surup apa isfirar, sinar kuning tadi. Wa ba'da sholati subhi, lan ing dalem sakwise salat subuh, hatta tatlu'ah, sehingga muncul asyamsu apa srengenge. Wa ba'da sholatil asyri, lan ing dalem sakbadane salat asyar, hatta tagruba, sehingga surup apa srengenge. Terus waktu yang nomor 3 adalah ketika adanya kuning-kuning yang ada di barat senja lah, sampai waktu maghrib. Intinya setelah sholat asar sampai maghrib. Terus yang nomor 4 adalah setelah sholat subuh. Ketika setelah sholat subuh itu tidak boleh melaksanakan sholat yang tidak mempunyai sebab muqaddim atau muqarin tadi, hatta tatlu'a asyamsu, sampai munculnya matahari. Tidak boleh setelah sholat subuh langsung sholat duha, nggak boleh, itu haram, karena sholat duha itu tidak mempunyai sebab mutaqaddim atau muqarin. Wa ba'da sholatil asri, dan yang terakhir setelah sholat asar itu juga haram, hatta tagruba, sampai terbenamnya matahari. Wallahu a'lam bishawab.